Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para jemaah sekalian dimanapun saja berada, berbicara tentang i'jazul Quran atau mukjizat Quran, kehebatan Al-Quran, kesaktian Al-Quran, maka ini tidak akan selesai hanya sehari, 2 hari, bahkan seumur hidup saya tidak bakalan selesai berbicara tentang kehebatan Al-Quran. Dari hebatnya Al-Quran, saking luasnya makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sampai dikatakan di dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru bidadan li kalimati rabbi." Kul, katakan Muhammad, law kana al-bahru, kok andai saja lautan itu, air laut itu, bidadan, dijadikan tinta. Untuk apa? Li kalimati rabbi, untuk mengurai makna kalimat Allah, Al-Quran. Mau diurai maknanya, hikmahnya yang terkandung di dalamnya. Lanafidal bahru, niscaya lautan itu akan kering. Qabla an tanfadha kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah yang terkandung di dalam ayat-ayatnya itu kita urai, lautan itu akan kering terlebih dahulu. Kenapa? Saking luasnya makna dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka saudara-saudara sekalian, saya berharap apa yang saya sampaikan ini tidak mengurangi kehormatan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, tapi justru saya berharap menambah kemuliaan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, mengapa Al-Quranul Karim dikatakan mukjizat? Karena kita tahu ternyata bahwa Al-Quran itu mampu mengalahkan hujjah, mengalahkan argumentasi, mengalahkan apapun yang menjadi tuduhan yang salah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Al-Quran itu merupakan SK gitu, bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Jadi seorang Rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, ketika dia mengatakan saya adalah Rasulullah, pasti pengakuannya butuh bukti. Maka dalam hal ini Al-Quran merupakan bukti yang berbicara tentang kebenaran terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan saya adalah utusan Allah, maka bukti yang membenarkan adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mampu membungkam daripada hujjah orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kehebatan Al-Quran? Tentu banyak saudara-saudara sekalian. Tetapi paling tidak di antara hal yang ini saya sampaikan di dalam kesempatan ini adalah Al-Quran itu adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran adalah kalamullah la yumallu sama'uhu, di mana kalau kita mendengar tidak pernah merasa bosan. Itu Al-Quran. Coba Anda pikirkan, berapa kali kita mendengarkan Al-Quran dalam sehari semalam? Kalau Bapak dan Ibu melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh 2 kali. Di dalam setiap rakaat tersebut ada bacaan Fatihah. Artinya, kalau kita melaksanakan sholat wajib selama sehari semalam, kita telah membaca Al-Fatihah yang merupakan bagian daripada Al-Quran
17 kali. Karena 17 rakaat. Belum lagi kalau kita melaksanakan sholat sunat. Misalnya tahajud berapa rakaat, tarawih berapa rakaat, sholat duha. Belum lagi kalau kita kirim doa. Al-Fatihah saya kirimkan kepada bapak ibu saya, kepada kakek nenek saya, kepada guru-guru saya. Berapa kali Anda baca Fatihah? Pertanyaannya, pernahkah kita merasa bosan? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa kali? Berulang-ulang. Mengapa tidak merasa bosan? Inilah salah satu kehebatan Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kita tidak pernah merasa bosan. Ya, kalau kita bandingkan dengan lagu-lagu yang sedang ngetren hari ini misalnya. Di zaman kita dulu mungkin ada lagu yang kita senangi. Ya, lagu-lagu itu berlalu begitu saja dengan berlalunya waktu. Dan kita bosan, ya wajar. Karena itu saudara-saudara sekalian, di antara kehebatan Al-Quran yang perlu saya angkat selain yang saya sampaikan tadi adalah Al-Quran itu kalau dibaca, faham atau tidak faham, ngerti atau tidak ngerti, akan bernilai ibadah. Itu Al-Quran. Bernilai ibadah. Faham atau tidak faham, ngerti atau tidak ngerti. Bapak dan Ibu misalnya baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Baca Quran surat Ar-Rahman. Apa artinya? Nggak ngerti Pak Kiai. Kalau nggak mengerti, tetap dapat pahala. Bifahmin au bi ghairi fahmin. Faham atau tidak faham. Itu kehebatan Al-Quran. Apalagi kehebatan Al-Quran yang bisa saya sebutkan di dalam majelis yang singkat ini adalah Al-Quran itu terjaga kemurniannya sejak Nabi Muhammad SAW mendapatkannya sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Karena apa? Karena Al-Quran ada jaminan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kitab-kitab sucinya ke beberapa para nabi. Kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat, kitab Zabur. Semuanya saudara-saudara pernah diturunkan, tapi tidak akan lepas daripada ulah orang-orang yang usil ingin merubah kepada kitab-kitab tersebut atas keasliannya. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa. Kalau ada orang berani ngotak-ngatik, pasti ketahuan. Karena apa? Karena dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran itu, wa inna lahu lahafizun, dan saya yang akan menjaga kemurnian Al-Quran, keaslian Al-Quran. Ya, mekanismenya yang masuk akal adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati para santri untuk menghafalkan Al-Quran sehingga menjadi hafidh dan hafidhah. Dan ini tidak dimiliki oleh agama lain, menghafalkan kitab sucinya. Allahu Akbar. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau kita berpikir hari ini, seakan-akan mudah untuk merubah Al-Quran. Kalau dulu mungkin Al-Quran ditulis di kertas dan tidak mudah untuk merubah di kertas tersebut karena harus punya percetakan misalnya. Sekarang kan Al-Quran sudah berpindah. Di HP-HP kita, di aplikasi-aplikasi Al-Quran. Banyak. Menurut akal lebih mudah untuk dirubah. Kadang-kadang ada kekhawatiran di dalam hati saya. Tetapi ketika Al-Quran mengatakan, Allah menyampaikan, aku yang akan menjamin kemurnian Al-Quran.
Shadaqallahul adzim. Sampai detik ini kalau ada orang yang berani usil otak-atik tentang Al-Quran, merubah keaslian Al-Quran, kemurnian Al-Quran, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Di antara kehebatan Al-Quran apa itu Pak Kiai? Al-Quran itu antar satu surat dengan surat yang lain pasti sinkron. Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain pasti sinkron. Tidak saling berbeda satu dengan yang lain. Bahkan Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan kejadian alam dan fenomena alam pasti sinkron. Jadi Anda bisa perhatikan, kalau ada buku atau kitab atau undang-undang, halaman 1 berbunyi A, halaman terakhir berbunyi A kecil, wajar, tulisan manusia. Tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau Al-Quran, itulah kehebatannya. Apa katanya Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak berpikir tentang Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Kau andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah, bikinan manusia, lawajadu fi ikhtilafan katsira, maka kamu akan menemukan di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak, tidak sinkron antara satu ayat dengan ayat yang lain, tidak sama antara satu surat dengan surat yang lain, tidak saling mendukung antara surat Al-Quran dengan hadis maupun Al-Quran dengan fenomena alam, akan tidak sinkron. Tapi karena dari Allah, Al-Quran itu sinkron antara satu dengan yang lain. Tidak kontradiksi, tidak paradoks. Saudara, ada hal yang menarik. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Mekah dan Madinah bukan pantai, bukan laut, ya, bukan orang semacam di Tanjung Priok atau Tanjung Perak atau Tanjung Kodok. Nabi Muhammad di Mekah, hijrah ke Madinah. Itu adalah padang pasir. Tetapi hebatnya, walaupun Rasulullah SAW hidup di padang pasir, jauh daripada lautan, tapi mampu menceritakan tentang keanehan dan kehebatan yang ada pada lautan. Coba bayangkan, di dalam surat Ar-Rahman misalnya, satu contoh. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam surat Ar-Rahman itu dikatakan marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua lautan yang bertemu. Ini lautan asin, ini lautan tawar. Yaltaqiyan, bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Seakan-akan di antara dua lautan itu ada tembok dinding pemisah. Subhanallah. Tidak menyatu, tidak. La ilaha illallah. Aneh bin ajaib ketika kita melihat di video-video yang beredar hari ini. Orang bisa melihat secara langsung bagaimana ada lautan, ini tawar, ini asin, bertemu tapi tidak campur satu dengan yang lain. Takjub kita, heran kita. Subhanallah, ini ciptaan Allah. Anda bayangkan 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW berani menyampaikan bahwa di lautan ada air semacam itu. Ini soal serius, Pak. Ini bukan soal remeh, Ibu. Kok andaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak sinkron dengan kenyataan alam, hancur Islam ini. Rasulullah tidak dipercaya, Quran tidak akan dipercaya. Oh, Quran yang nggak sama dengan sains dan teknologi misalnya.
Al-Qur'annya tidak sinkron dengan realitas keadaan alam, tapi berani. Coba. Karena itu saudara-saudara sekalian, di antara kehebatan-kehebatan dan mukjizat Al-Qur'an ini, saya katakan, rasanya masih ada dan masih kita nikmatin sampai hari ini. Jadi kalau misalnya mukjizat para nabi, para rasul yang dulu, Nabi Musa punya tongkat dilempar jadi ular, Nabi Musa punya tongkat, tongkatnya dipukul ke lautan, kemudian menjadi jalan raya. Mukjizatnya selesai ketika Nabi Musa juga menghadap Allah. Nabi Isa juga demikian. Nabi Ibrahim juga punya mukjizat. Para nabi dan para rasul punya mukjizat. Tapi selesai. Tidak awet. Tidak bertahan. Tetapi Al-Quran, Rasulullah sudah wafat, tapi rasa daripada kehebatan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran dirasakan sampai hari ini. Karena itu mari kita bersama-sama jaga Al-Quran ini. Mulai dari lingkungan kita, ajari anak-anakmu dengan Al-Quran. Kita yang masih belum bisa baca Al-Quran, belajar. Karena bagi kita diajarkan oleh Rasulullah, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Orang belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Ketika kita digendongan sampai kepada liang lahat, kita juga harus belajar. Kemudian yang kedua, mohon setelah belajar mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran, setelah bisa, dia mengajarkan Al-Quran. Selanjutnya saya mengingatkan dan mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat, dimanapun saja berada, pada bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan bacaan Quran kita. Hatamkan bacaan Quran kita. Karena apa? Karena Quran ini akan menjadi syafaat. Al-Quran ini akan menolong kita di dunia, di dalam kubur kita, bahkan di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, walaupun satu kalimat menjadi sebab untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan kami berkaitan dengan i'jazul Quran, kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.